Maka sekarang bagaimana, apakah orang berhikmat masih dicobai oleh Tuhan? Kita berbicara tentang pencobaan kalau begitu. Apa itu pencobaan? Kita berbicara lewat surat Rasul Yakobus. Rasul Yakobus berkata, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi perhatikan di sini, Allah itu tidak mencobai manusia. Lalu percobaan itu datangnya dan dikatakan tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi di dalam hidup manusia ini ada keinginan-keinginan yang tidak teratur rupanya. Maka orang dicobai oleh keinginannya sendiri, kecenderungan kita itu berbuat dosa. Nafsunya tidak terarah. Contoh, dalam kitab Kejadian bab 6 ayat 5 pun dikatakan, kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Contohnya, kita dipanggil untuk setia. Saya tidak suka jauh dengan Anda, saya lebih senang dekat dengan Anda. Kita dipanggil oleh Allah supaya menjadi suami istri yang setia, betul atau tidak? Tapi berapa banyak suami selalu terpikat mencari yang bening-bening. Jangan suami, para pastor pun demikian. Terima kasih Bapak menobatkan saya. Tuh. Emangnya saya kalau jalan lihat yang cantik? Enggak, weh. Normal. Jadi itu kecenderungan. Contoh lain, saya nafsu kita tidak terarah. Kenapa? Kita selalu mencari kesenangan yang semu dan berlebihan. Saya mengatakan apa? Kecenderungan manusia itu berbuat dosa, maka saya harus tahu diri. Contoh, saya sekolah di Filipina, teman-teman saya cantik-cantik. Lalu teman-teman saya itu ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Dan orang Filipina kalau ketemu pastor itu selalu memeluk, dan memeluk tidak ini. Ibu-ibu di sini kalau memeluk cuma formalitas. Kalau orang Filipina memeluk penuh kehangatan, erat, rapat, padat. Saya ini orang Jawa, tidak biasa. Tapi karena teman-teman saya itu, "Hi Father," mereka spontan, "How are you?" Gitu ya. Risih. Tapi rupanya risih ini lama-lama kalah dan dikalahkan oleh rasa ketagihan. Jadi kalau ketemu teman itu saya bahagia, kalau libur itu saya sedih. Jadi selalu senang kalau kuliah, "Yeah, how are you?" gitu ya. Terus karena lama-lama ketagihan, rupanya lama-lama juga merindukan. Terus akhirnya saya berpikir, nggak beres nih. Eko nggak beres. Doanya janganlah masukkan ke dalam cobaan, karena Eko bisa masuk sendiri. Akhirnya saya berkata, enggak, saya pastor. Saya harus menjaga panggilan saya. Lalu akhirnya enough, saya tidak. Lalu teman-teman kalau ketemu sama, "Hi Father, we will hug you." No. Why Father? I have something
no good here. Father, we hug in Christ, in Christ, in Christ, kata saya. Lu tenang, gua pulang pening coy. Betul bapak-bapak? Tuh. Jadi saya tahu diri, akhirnya apa kalau mereka tuh salam saja, salam sudah gitu ya. Lihat di sini. Jadi kalau orang tidak bisa nahan diri, apa kecenderungan kita berbuat dosa, jatuh. Jangan pernah coba-coba. Maka sekarang godaan itu makin besar, apalagi orang tua sekarang senang sekali yang namanya reuni. Halo. Itu bisa menjadi ladang dosa kalau tidak hati-hati. Karena apa? Cinta lama bersemi. Betul. Cinta lama belum kelar. Yang punya pengalaman langsung hafal. Tuh. Reuni itu minimal 2, 5, 10 tahun. Ini tiap bulan reuni. Ini kampret namanya. Ini sudah ada kerinduan untuk ketemu. Ini sudah melihat, aduh ada kedahagaan kalau tidak ketemu itu. Ini bahaya. Ingat, kecenderungan kita berbuat dosa. Apalagi kalau kita ketemu lagi yang dulu mantan gitu ya. Ih tambah cantik kamu. Lalu masa sih gitu ya. Ya iyalah, istri tidak pernah dipuji sama suami, sama teman sendiri, baru ketemu lagi, ih kamu jadi cantik banget. Oh, you know lah. Jadi mengerti maksud saya bahwa manusia itu siapapun sering dicobai oleh keinginannya sendiri. Maka lihat, dan kita pun ini apa? Akibat dosa asal yang ada dalam diri kita. Itu pun menyebabkan apa? Kita mencari kesenangan yang semu dan berlebihan. Ya, saya tidak mengatakan reuni itu jahat, tidak, tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Jadi kalau orang sudah berlebihan, orang sudah mencari senangnya, orang sudah mencari nikmatnya. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi kita makan itu supaya bisa hidup. Tetapi banyak sekali orang-orang yang makan enak, sehingga cari apa? Enaknya. Maka kalau orang cari enaknya, baru makan di sini sudah langsung ngomong, ya kok di sini ya, padahal di restoran itu lebih enak banget. Yang ini aja belum ketelen, sudah ngomongin yang di sana lebih enak. Ini lihat, kesenangan yang tidak teratur. Orang selalu ingin berlebih, tidak bisa mengatakan enough, cukup. Ini cobaan yang dikatakan oleh Rasul Yakobus oleh keinginannya sendiri. Hanya sekarang mari kita lihat bahwa di dalam kitab suci ada sisi lain tentang cobaan, pencobaan. Pencobaan itu pun ada kata menguji. Saya coba lihat di dalam bahasa Inggris, kalau Yesus itu masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan dalam bahasa Inggris adalah temptation. Tapi kalau diuji seperti Abraham diuji untuk menyerahkan siapa anaknya? Ishak. Itu dalam bahasa Inggrisnya bukan temptation. Di bahasa Inggrisnya disebut put to the test. Jadi tes itu ujian. Kan ada kalau sekolah kelas 6 nggak ada toh. Kamu sudah lulus cobaan belum? Bukan.
Kau sudah lulus ujian atau tidak kan? Ujian SIM, nggak ada cobaan SIM gitu ya. Jadi ini put to the test, tes. Sedangkan cobaan itu temptation. Maka di dalam Mazmur, apa itu artinya ujian? Sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kata uji pun muncul lagi, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Kata ujian pun muncul di dalam kitab kebijaksanaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar, sebab Allah hanya menguji mereka lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Jadi lihat di sini apa bedanya? Cobaan itu dari iblis, ujian itu dari Tuhan. Jadi manusia diuji untuk melihat apakah ia setia imannya atau tidak. Nah, bapak-bapak, saya tes sekarang. Kalau ke supermarket atau pasar swalayan atau mall, ada gadis pakai rok pendek menawarkan rokok. Om, ini rokoknya enak loh, Om, gitu ya. Itu ujian apa cobaan? Bapak-bapak jawab. Kok yang jawab malah ibu-ibu? Inilah ibu-ibu selalu mengambil alih peran laki-laki. Yang ditanya laki-laki, cobaan gitu ya. Ibu kalau sudah tidak mampu seperti itu lagi, jangan emosi gitu ya. Nanti kita bisa lihat jelas apa bedanya cobaan dan ujian. Yesus dicobai atau diuji? Yesus temptation, dicobai. 3 hal. Menjadikan roti untuk jadi batu. Anda rupanya hafal, lebih hafal dari saya. Iblis meminta bahwa Yesus menyembah sehingga ia bisa diberikan seluruh kemuliaan dunia ini. Saya intermezzo. Pada saat membaca bahwa iblis berkata, Yesus, lihat seluruh kuasa dunia, aku akan memberi kepada kamu kalau kamu menyembah aku. Pertanyaan saya, jadi iblis itu bisa memberi berkat atau tidak? Bisa. Bisa memberi rejeki? Bisa. Sorry, bukan berkat, bukan blessing from God gitu ya. Tapi rejeki katakanlah bisa. Bisa memberi kekuasaan. Tetapi mari kita lihat itu cobaan. Lalu yang ketiga, iblis meminta Yesus mencobai Tuhan Allah dengan menjatuhkan diri. Maka lihat di sini pada saat menutup, Lukas berkatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dan menunggu waktu yang baik. Halo, iblis bekerja sampai sekarang, menunggu waktu yang baik. Jadi jangan pernah berpikir iblis itu nganggur, enggak. Dan jangan berpikir iblis itu hanya ada di tempat-tempat kuburan, tidak. Bahkan iblis pun muncul di gereja, saudara-saudara. Jangan pikir tempat suci tidak ada iblisnya, ada. Saya kemarin memberikan seminar kepada para ibu perangkai bunga di gereja. Dan rupanya menurut survei, waktu ibu-ibu merangkai bunga, tema apa yang dibicarakan adalah tema pasturnya.
Pasturnya menyebalkan ya, iya, malah dekat dengan tante-tante ya gitu ya, iya si tante itu ya, iya gitu. Itu lihat, merangkai bunga di depan Yesus yang sedang disalib. Untung aja Yesusnya nggak turun dan nampar, diem loh. Jadi jangan berpikir bahwa iblis, roh jahat, godaan itu hanya ada di tempat. Enggak. Di mana-mana iblis selalu mencoba kita supaya kita jatuh. Karena ini kemenangan bagi iblis. Maka ditulis, ia menunggu waktu yang baik. Nah sekarang, apa bedanya cobaan dengan ujian? Iblis mencobai manusia supaya manusia jatuh dalam dosa. Jadi tujuan iblis mencobai manusia supaya manusia itu jatuh.